Oke, ini ya kita mulai ya. Kita yang ini masuk ke materi teks negosiasi, tapi yang bagian kedua. Bisa dilihat? Bisa, Sir. Lihat ya. Oke, ini ada teks negosiasi bagian kedua. Kita di sini akan menganalisa teks negosiasi. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya agar kita mendapat berkah atas ilmu yang kita pelajari hari ini, maka alangkah baiknya kita untuk berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya. Di sini kita akan membahas tentang teks anekdot pada bagian kedua ini. Kita akan menganalisis teks anekdot berdasarkan unsurnya, berdasarkan skema sistematika bagaimana penulisannya. Oke, kita start dari tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu merumuskan ciri teks, bukan anekdot, negosiasi. Dan yang kedua, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Tentu saja dalam teks negosiasi ada pengajuan dan ada penawaran. Oke, yang ketiga, menjelaskan syarat tercapainya persetujuan. Bagaimana syarat sebuah persetujuan dalam negosiasi itu dapat tercapai. Maka nanti kita akan lihat analisis apa faktornya. Yang kelima, menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Yang keenam, menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Nanti di nomor 6 ini saya akan menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Oke, start ya, kita mulai. Yang pertama itu ciri-ciri teks negosiasi. Apa sih ciri-ciri dalam teks negosiasi? Yang pertama, ciri dalam teks negosiasi itu sudah pasti menghasilkan sebuah kesepakatan. Itu udah pasti dalam negosiasi. Negosiasi ini secara singkat dapat kita pahami yaitu adanya kedua belah pihak yang berbeda pendapat atau berbeda keinginan atau berbeda tujuan, bagaimana mereka melakukan negosiasi sehingga mereka menemukan titik temu dan kesepakatan. Itu yang dimaksud secara singkat tentang negosiasi tadi. Yang kedua, tentu saja teks negosiasi tadi menghasilkan sebuah keputusan yang saling menguntungkan. Andaikan keputusan dalam sebuah negosiasi tadi tidak menguntungkan salah satu pihak, sudah pasti dalam negosiasi tadi tidak akan menemukan titik temu. Yang ketiga, sebagai cara penyelesaian suatu masalah. Yang keempat, mengarah kepada tujuan praktis. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, memiliki partisipan. Partisipan ini pihak ketiga, seperti yang saya terangkan kemarin. Apabila ada sebuah negosiasi, tentu negosiasi itu terjadi antara kedua belah pihak. Ada pertanyaan semalam, Sir, kalau ada pihak ketiga bagaimana? Oke, memang ada dalam beberapa negosiasi memang harus menggunakan pihak ketiga sebagai titik, dia itu sebagai moderator atau sebagai pihak tengah, penengah dari suatu permasalahan dalam negosiasi tadi. Atau dia pemandu lah. Seperti saya contohkan kemarin dalam perjanjian damai antara Republik Indonesia dengan Belanda di kapal USS Renville milik Amerika. Itu pihak pertamanya Indonesia, pihak keduanya Belanda yang memiliki pertikaian dan Amerika selaku pihak tengah atau moderator yang memberikan tempat USS Renville tadi untuk melakukan suatu kesepakatan atau negosiasi. Ada pertanyaan nggak ini di ciri-ciri teks negosiasi ini? Kita lanjut ya. Oke. Yang kedua, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Tentu saja, dalam sebuah teks negosiasi, kita tuh ada cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Bagaimana cara kita mengajukan penawaran?
Namanya kita sedang bernegosiasi, tentu kita harus menggunakan bahasa yang santun. Andaikan dalam suatu negosiasi kita menggunakan bahasa yang sarkas atau bahasa kasar, tentu pihak yang sedang kita negosiasikan tadi, atau anggap saja dia pihak kedua, tentu tidak akan menyetujui dengan negosiasi yang kita sampaikan, karena dari awal attitude kita sudah tidak, sikap kita itu sudah tidak baik, atau attitude kita itu sudah tidak baik, sehingga tak dapat diterima oleh pihak kedua tadi. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif. Ini kemarin sudah saya jelaskan juga. Ungkapan persuasif itu apa? Persuasif itu mengajak atau membujuk secara halus agar pihak dalam negosiasi kita tadi mau mengikuti keinginan kita. Yang ketiga itu berisi pasangan tuturan, tentu saja harus ada dua orang atau dua pihak di situ yang sedang negosiasi. Yang keempat itu ada kesepakatan yang dihasilkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Sudah pasti dalam sebuah negosiasi, negosiasi itu sebenarnya mencari, kalau bahasa Inggris itu namanya win-win solution. Solusi yang memenangkan kedua belah pihak, atau solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak dan menguntungkan tentunya. Berikutnya bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Di situ ada yang memenuhi perintah dan ada yang memerintah. Selanjutnya, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Sudah pasti, andaikan kita membuat kesepakatan, misal kesepakatan antara kedua perusahaan mengenai proyek pembangunan jalan, misalnya proyeknya itu sekitar 40 miliar, maka kedua belah pihak tadi akan merumuskan bagaimana dua-duanya bisa dapat kerja, dua-duanya bisa dapat untung dari pekerjaan tadi. Tentu harus disertai argumen yang kuat. Misalnya salah satu perusahaan bilang, saya sudah menurunkan banyak armada atau banyak menurunkan transport, atau sudah terlanjur mengirim pekerja ke sana. Kalau saya tidak dapat ini, maka bagaimana secara saya menutupi operasional yang sudah saya keluarkan? Itu salah satu argumen yang kuat. Faktanya harus ada. Berikutnya, minta alasan dari pihak atau mitra negosiasi kita mengapa dia mau menerima hasil negosiasi, dan andaikan dia tidak mau menerima, kenapa dia tidak mau menerima hasil negosiasi? Maka dari situ kita akan analisis untuk mencari jalan tengah. Untuk mencari jalan tengah yang diinginkan oleh pihak kedua atau pihak negosiasi kita, dan itu juga dapat menguntungkan dari pihak kita juga. Yang ketiga, yang terakhir itu jangan menyela argumen. Jadi ketika lawan bicara kita atau mitra negosiasi kita, ketika dia menyampaikan suatu argumen, itu jangan disela. Karena kalau kita menyela pembicaraan seorang, itu sudah kena di poin yang pertama ini, kesantunan. Ini yang sekarang ini, santunilah yang sedikit sekali orang yang menerapkan. Contoh, enggak usahlah jauh-jauh kita nak. Contoh halus dalam sebuah kesantunan tadi, ketika saya analogikan contoh gini lah, ketika kita beli bensin lah, ada nggak kita ngucapin terima kasih itu dengan yang ngisi bensin tadi? Atau ketika kita belanja di pasar, ada nggak kita ngucapin terima kasih dengan penjual itu? Ada. Itu kesantunan. Kalau ada, alhamdulillah, pertahankan. Ada nggak? Ada, Sir. Ada, Sir. Pertahankan itu. Karena kesantunan inilah yang kurang sekarang manusia sekarang nih nak. Pintar banyak di dunia ini nak. Orang pintar itu banyak. Tapi orang santun ini, menghargai orang lain, ini yang sedikit nih sekarang jumlahnya nih. Coba tengok di media sosial tuh kayak mana orang memaki-maki orang lain. Di situ nak. Inilah guna pendidikan tadi, menciptakan manusia-manusia yang santun tadi. Atau memanusiakan manusia. Oke, kita lanjut ya nak. Ini contoh bagaimana cara kita mengajukan suatu pengajuan atau penawaran. Ini ada contoh. Oke, ini dibaca dulu lah. Saya kasih waktu sekitar 2 menit saja. Tolong dibaca dan dipahami. Nanti kita akan analisis ini. Ini juga udah saya kasih petunjuk-petunjuknya ya. Saya kasih tanda-tanda itu. Silakan dibaca dulu.
Sudah? Sudah? Sudah, Ya. Sir. Kita analisis ya. Pertanyaan pertama, siapa pelaku dalam dialog itu? Pengusaha sama pihak bank. Oke. Siapa tadi yang jawab tuh? Saya, Sir. Oke, Mukti Salim ya. Oke. Pelaku dalam dialog tersebut pihak bank dan Pengusaha. oke, Pengusaha. Yang kedua, bagaimana cara pengusaha melakukan penawaran pinjaman kepada pihak bank? Bagaimana caranya? Mengajukan proposal. Dengan cara membuat proposal. Oke, mengajukan proposal. Terus? Ada nggak di situ dia mengeluarkan statement meyakinkan supaya dia bisa dipinjamin dana? Yang memberi fakta. Ada, Sir. Apa tuh statement dia? Dia meyakinkan pihak bank untuk supaya dia dapat pinjaman dana. Apa statement dia? Usahanya katanya Usaha turun-temurun dari keluarganya, Sir. Oke, usaha turun-temurun dari keluarganya itu bersifat fakta dan ada bukti dari dia ya. Oke, yang ketiga, bagaimana tanggapan pihak bank terhadap si pengusaha tadi? Bagaimana tanggapannya? Apakah dia mau pinjamkan atau ada penawaran atau ada negosiasi? Ada negosiasinya, Sir. negosiasi, Sir. Gimana? Terdapat negosiasi, Sir. Ada negosiasinya, Sir. Oke, terdapat negosiasi. Bagaimana negosiasi di situ? Pihak bank tidak setuju 800 juta, Sir. Terus dia beraninya berapa? Pihak Yang bank bisanya 600 juta, Sir. Sir. Oke, 600 juta ya, pihak bank. Oke, selanjutnya, apakah di akhir dialog terjadi kesepakatan antara pengusaha dan pihak bank? Terjadi, Sir. Terjadi, Sir. Terjadi. Terjadinya pengusaha mau menerima nggak? Mau, Sir. Mau, Sir. Mau, Oke, Sir. mau ya. Itu udah kita analisis. Yang terakhir, bagaimana kesepakatan itu dapat terjadi? Setelah melakukan negosiasi dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak gitu, Sir. Oke, berarti pihak pengusaha setuju dengan pengajuan dari pihak bank dan pihak bank juga setuju dengan pengajuan dari pengusaha, tapi dengan syarat dia tidak mampu memberikan sesuai dengan keinginan dari pengusaha, tapi ada nominal tertentu 650 juta. Oke ya, itu kesepakatan itu. Bagaimana? Itulah kesepakatan itu dapat terjadi. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nih? Pas, Sir. Oke, lanjut ya. Ini, syarat tercapainya persetujuan dalam teks negosiasi. Tentu syarat tercapainya persetujuan itu, dalam teks itu, tentu ada syarat. Bagaimana persetujuan itu dapat terjadi? Yang pertama, dilakukan dengan santun. Ada nggak pengusaha itu melakukan statement pengusaha tadi di dalam teks tadi yang ada nilai kesantunan? Ada, Sir. Apa tuh? Ada, Sir. Apa itu? Tentu ada ya, nanti saya akan jabarkan lagi. Oke, tidak ada tekanan atau paksaan. Apakah pihak bank menerima tekanan di situ? Tidak. Tidak, Sir. Tidak ya. Apakah pengusaha menerima tekanan di situ? Tidak. Tidak. Tidak, Sir. Adanya saling menguntungkan. Apakah kesepakatan antara pihak bank dan pengusaha itu saling menguntungkan? Iya, Sir. Nah, tentu ya. Tentu dia saling menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, maka tidak akan ada kesepakatan peminjaman tadi. Kesepakatan bersifat praktis dan dapat diterapkan, itu udah pasti. Kenapa bisa diterapkan? Buktinya itu diterima oleh pihak bank dan pengusaha juga. Oke, ini analisisnya. Dilakukan dengan santun yang pertama tadi kita lihat. Dilakukan dengan santun, contohnya apa? Pihak bank, selamat siang Pak, silakan duduk. Pengusaha, selamat siang, ya terima kasih. Pengusaha lagi, ya Mbak, terima kasih, selamat siang. Yang terakhir, pihak bank selamat siang. Di sini ada kata terima kasih. Seperti saya katakan tadi, attitude kita ketika kita meminta pertolongan dengan orang lain, ataupun kita meminta bantuan dengan orang lain, sudah pasti kita melakukan bahasa yang santun. Itu udah pasti.
Apa mungkin nih, saya misalnya, ada murid saya, analogikan anak-anak sebagai guru. Saya sebagai murid, saya datang ke anak-anak bilang gini, Pak, saya butuh bantuan. Tolong bantu saya. Kadang-kadang dia tak pakai tolong bantu saya. Bantu saya kerjakan ini. Kira-kira kalau anak-anak jadi guru mau nggak nolong murid seperti itu? Enggak. Enggak. Nah itu, maka bahasa kesantunan tadi betul-betul lah kita terapkan dan kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena nggak ada ruginya rasanya kita bersikap santun, bersikap baik, atau menghargai orang lain. Adanya rasa empati itu tuh nggak ada ruginya lah rasanya. Kalau kita terapkan itu dalam kehidupan kita, bahkan untung kita. Kita disayangi orang dan lain-lain. Oke ya, kita lanjut. Tidak adanya tekanan atau paksaan. Di situ kan tidak ada tekanan kan? Tidak ada paksaan kan? Kita bisa lihat dari statement pengusaha. Tidak bisa tambah, Mbak. Di sini tawar. Nah, ini nilai tawar nih. Saya yakin usaha ini akan sukses. Dia berusaha meyakinkan pihak bank. Yang tadinya pihak bank hanya bisa tidak sesuai lah dengan yang dia inginkan, tapi ditambah sedikit. Mungkin jika tambah sedikit bisa. Nah, di situ ada tawar-menawar. Apakah pihak bank merasa tertekan di sini? Tidak, Sir. Tidak ya, sudah pasti tidak ada tekanan. Selanjutnya pengusaha, jika 700 juta bagaimana Mbak? Dia memberikan tawaran lagi. Pihak bank, maaf Pak, kami maksimal hanya mampu menyediakan 650 juta. Apakah pengusaha menekan di sini? Tidak kan? Dia hanya melakukan penawaran 700, disinilah ada perintah dan mematuhi perintah. Tapi dia mematuhi perintah, tapi tidak full dari sesuai dengan keinginan dari pengusaha tadi. Oke, yang selanjutnya yang paling bawah ini, pengusaha, baiklah Mbak, 650 juta tidak apa-apa. Di sini pengusaha sudah melakukan persetujuan kepada pihak bank. Oke, kita lanjut ke item saling menguntungkan. Apakah negosiasi atau kesepakatan ini berisi hal saling menguntungkan? Tentu saja ya. Di statement itu dibuktikan dengan ini Pak uangnya 650 juta dengan bunga 5%. Andaikan kesepakatan ini tidak menguntungkan atau hanya menguntungkan pihak bank saja, maka pengusaha pasti tidak akan mau menerima kesepakatan ini. Atau 700 juta tadi hanya menguntungkan pengusaha, tidak menguntungkan pihak bank, maka kesepakatan pasti, maka kata-kata inilah, kalimat ini tidak akan tercapai. Logikanya seperti itu. Maka dalam negosiasi itu harus ada saling menguntungkan. Oke, kesepakatan bersifat praktis dan dapat diterapkan, dibuktikan dengan statement dari pihak bank, maaf Pak, kami maksimal hanya mampu menyediakan 650 juta. Pengusaha, baiklah Mbak, 650 juta tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Nggak ada? Kita lanjut ya? Oke. Faktor penentu keberhasilan dalam teks negosiasi. Tentu ada faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam negosiasi. Yang pertama, faktor kita itu adalah fakta yang meyakinkan. Harus ada fakta atau bukti yang meyakinkan kepada pihak pada pihak kedua atau lawan negosiasi kita. Yang pertama yang meyakinkan tadi di teks, yang pertama itu proposal. Benar nggak? Ada nggak dia melampirkan proposal? Ada, Sir. Ada. Dan yang kedua, fakta yang dia tunjukkan, saya mempunyai usaha furniture. Saya ingin mengajukan proposal peminjaman uang. Dia ada yang dia agunkan atau ada yang dia jaminkan.
Andaikan ada orang peminjaman uang di sebuah bank, tidak ada usahanya atau apa yang menjadi jaminan, maka otomatis pihak bank pasti tidak akan mau menerima. Nah, berikutnya, dia meyakinkan lagi pihak bank setelah dia mengajukan proposal peminjaman uang tadi, ada proposal, dia juga mengatakan dia punya usaha furniture, dia juga meyakinkan usaha kepada pihak bank tadi, usaha ini sudah turun-temurun dari kakek saya. Berarti usaha ini usaha yang benar-benar mampu bertahan dari berbagai macam kesulitan. Contohnya mungkin ada inflasi yang terlalu tinggi dalam sebuah negara, mungkin inflasi atau krisis, atau seperti saat ini COVID-19, tentu karena ada COVID permintaan furniture ini tentu akan menurun. Nah, di sini dia yakinkan usaha ini sudah turun-temurun, alias usaha ini sudah melalui berbagai macam cobaan dan alhamdulillah masih bertahan sampai saat ini. Itu dia sampaikan. Secara tidak langsung juga dia ingin menyampaikan kepada pihak bank bahwa usaha ini dikelola secara profesional sehingga mampu bertahan dari generasi ke generasi. Jadi dia sampaikan lagi, saya berencana memperluas penjualan sampai luar negeri, coba. Dia yakinkan lagi kepada pihak bank karena sudah ada permintaan dari luar negeri. Jadi faktor penentu keberhasilan dalam teks itu harus ada argumen, fakta yang sesuai kenyataan dan meyakinkan gitu terhadap lawan negosiasi. Gitu. Selanjutnya, dia untuk lebih berhasil dalam negosiasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pengusaha, dia ada tawar di sini. Tidak bisa tambah, Mbak. Saya yakin usaha ini sangat sukses. Nah, coba. Mungkin jika tambah sedikit bisa mulai ada keyakinan dari pihak bank di sini. Oke, jadi faktor penentu keberhasilan kira-kira dari ini rangkuman faktor penentu keberhasilannya apa? Coba dulu, apa faktor penentu keberhasilan? Fakta dan argumentasi. Sir. Gimana? Ada fakta, Sir. Ada fakta. Kalau ada fakta saja masih kurang. Argumen yang meyakinkan. Itu dia. Ada fakta dan argumen yang meyakinkan kepada lawan negosiasi kita. Tanamkan tuh, Nak. Kalau mau jadi pengusaha, rajin-rajinlah belajar negosiasi ini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Alasan yang tepat dalam pengajuan penawaran negosiasi. Tentu harus ada alasan. Ini kita kembali lagi tadi, begini Mbak, sebagai buktinya, saya mempunyai usaha furniture. Saya ingin mengajukan proposal peminjaman uang. Jadi ada alasan yang tepat. Kenapa dia meminjam uang tadi? Tentu harus ada alasan yang tepat. Salah satunya apa? Dia punya usaha furniture. Setelah itu usaha ini turun-temurun. Setelah itu bisa tambah, Mbak. Saya yakin usaha ini akan sukses. Inilah alasan yang tepat dalam pengajuan penawaran negosiasi di teks yang sudah saya ajukan. Tapi ini hanya contoh dari teks tadi ya, Nak. Ini tidak mengikat harus seperti ini. Tentu kalau kasusnya berbeda, mungkin bukan peminjaman uang atau MOU antara kedua perusahaan, tentu sudah beda lagi. Sudah beda lagi kontennya. Oke, kita lanjut. Pola penyajian teks negosiasi. Jadi di sini, teks negosiasi ini ada 3 pola dalam penyajiannya. Seperti apa pola penyajian teks negosiasi tadi? Yang pertama itu pola penyajian teks negosiasi berbentuk cerita pendek. Bagaimana yang bentuk cerita pendek tuh? Nanti kita tengok contohnya. Yang kedua, pola penyajian dalam bentuk dialog. Nanti kita ada contohnya. Yang ketiga ini gabungan antara narasi cerita pendek dengan dialog. Seperti apa contohnya? Tunggu. Setelah iklan berikut ini. Enggak. Oke, kita lanjut ya. Ini dia. Contoh teks negosiasi berbentuk cerita dialog. Ini ada dialog. Pembeli, Mas, mangga sekilo berapaan? Di sini. Coba baca dulu. Baca dulu. Biar paham berbentuk cerita dialog tadi. Jadi di sini ada dialog
antar dua orang, yang pertama pembeli dan penjual. Nah, di sini ada. Akhirnya ditemuilah kata sepakat, oke lah Mas, saya pilih ya, nanti kalau ada yang asam sama busuk saya tukar. Berarti ini kesepakatan mereka, negosiasi mereka, hasil dari kesepakatan. Silakan Bu, dipilih saja, dijamin manis dan nggak busuk. Ini dia. Oke, ini contoh teks negosiasi dalam bentuk cerita dialog. Bagaimana dalam bentuk yang lain? Teks negosiasi berbentuk cerita narasi. Narasi dan ada dialog di sini. Ini narasinya. Jelas? Jelas, Sir. Jelas ya. Di sini ada narasi ceritanya dulu. Setelah itu di sini ada dialog antara Nando dan ibunya. Di sini ada dialog. Ini dialognya. Di sini termasuk lagi dia kepada narasi. Oke, kita lanjut. Teks negosiasi dalam bentuk narasi atau hanya cerita saja. Ini ada contohnya. Coba baca, pahami dulu. Pagi itu penjual ikan keliling, dia diceritakan dulu. Belum ada, tidak ada di sini dialog antar dua orang tadi. Andaikan ini, apakah ini bisa dibuat dalam bentuk dialog? Bisa. Apakah ini bisa dikombinasikan antara dialog dan narasi? Bisa juga jawabannya. Tinggal kita ambil saja, kita karang saja sesuai dengan narasi yang di sini, bahasa dari buati dan pedagang. Oke, sejauh ini ada pertanyaan mengenai teks negosiasi? Ada pertanyaan? Oke, jadi begini anak, tahap akhir atau rangkuman dari teks negosiasi tadi, secara singkatnya, teks negosiasi tadi, pertama negosiasi itu terjadi antara kedua belah pihak yang memiliki tujuan yang berbeda, maka dilakukan negosiasi untuk menemukan kata sepakat atau jalan tengah. Itu satu. Dan yang kedua, apakah negosiasi ada orang ketiga? Ada, namanya mediator. Atau orang yang menjadi pihak tengah. Pihak tengah dalam dua kelompok atau dua orang atau dua negeri atau dua perusahaan, ada pihak tengah. Itu namanya moderatornya. Ada 3 orang bisa. Dan yang ketiga, faktor penentu dari keberhasilan dalam sebuah negosiasi, adanya fakta dan argumen yang dapat meyakinkan. Ingat, adanya fakta dan argumen yang dapat meyakinkan. Paham ya? Adanya fakta dan argumen yang dapat meyakinkan lawan negosiasi kita. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita tutup. Jangan lupa nanti yang tidak bisa daring atau masih bisa anak-anak memberikan informasi kepada teman-teman yang tidak ikut pelajaran daring hari ini, itu bisa cek nanti bahan, modul, dan lain-lainnya di PowerPoint-nya nanti di Skulogi kita ya, Nak? Oke ya? Oke. Sekian dari saya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah yang luar biasa untuk kita. Kita ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar. Jangan lupa baca-baca materinya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan. Oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.